Halo semua, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Namaku Nur Rizal. Aku sudah 3 tahun lebih jadi pengemudi ojek online. Awalnya cuma iseng, buat tambahan uang, tapi lama-lama malah jadi pekerjaan utama. Bukan cuma karena penghasilannya lumayan kalau rajin, tapi juga karena aku sudah terbiasa dengan ritme kerja yang fleksibel. Aku bisa ngatur jam kerja sesuka hati. Tapi, ada satu kebiasaan yang paling aku suka. Narik malam hari. Kenapa? Pertama, jalanan jauh lebih lengang. Kedua, tarifnya biasanya lebih tinggi, apalagi kalau orderan jarak jauh. Ketiga, aku memang dari dulu lebih suka suasana malam. Ada rasa tenang, ada semacam kebebasan, meski kadang juga bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang sering bilang aku aneh. Zal, narik malam itu rawan, banyak kejadian aneh, kata temanku, Danu, sesama driver. Aku cuma ketawa, namanya orang, kalau mau kerja kan jangan mikirin serem-serem. Lagi pula, aku nggak pernah ngalamin apa-apa tuh. Kalau dipikir-pikir, aku memang lumayan nekat. Dari kecil aku bukan tipe orang yang gampang takut sama gelap atau cerita hantu. Paling kalau dengar kisah horor, ya cuma merinding sebentar, besoknya sudah lupa. Sampai akhirnya, aku ngalamin sendiri kejadian yang nggak akan pernah bisa aku lupain seumur hidupku. Malam itu hari Kamis, sekitar pukul 11 lewat. Aku baru selesai nganter penumpang ke daerah Lenteng Agung. Udara malam cukup dingin, langit gelap tanpa bintang. Aku sudah niat mau pulang, soalnya dari pagi belum benar-benar istirahat. Aku buka aplikasi, siap-siap pencet tombol offline. Tapi entah kenapa, tepat sebelum aku pencet, masuk satu orderan. Lokasi penjemputannya bikin aku bengong beberapa detik. TPU Tanah Kusir. Aku melongo sambil garuk kepala. Masa iya ada orang pesen ojek dari kuburan malam-malam gini, gumamku. Rasa ragu muncul. Logikanya, siapa yang nongkrong di kuburan tengah malam? Tapi di sisi lain, aku butuh tambahan uang buat nutup target harian. Lagi pula, aku tahu kadang GPS suka ngawur. Bisa jadi titiknya nyasar, bukan benar-benar dari dalam kuburan. Paling juga orang salah drop pin, pikirku. Dengan sedikit paksaan ke diri sendiri, aku geser tombol hijau terima order. Perjalanan ke lokasi terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan sepi, hanya sesekali ada mobil melintas. Lampu jalan banyak yang mati, jadi cuma sorot lampu motor yang jadi penerang. Semakin dekat ke area TPU, suasana makin terasa berbeda. Angin malam tiba-tiba lebih dingin, bau tanah basah samar-samar tercium. Saat sampai di gerbang makam, aku langsung melambatkan laju motor. Dari jauh, aku melihat ada sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih, tapi bukan putih yang bersih. Lebih mirip kusam, agak kotor. Dia berdiri tegak, menunduk sedikit. Begitu aku makin dekat, perempuan itu mengangkat tangan, melambaikan perlahan. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku spontan menelan ludah. Ya Allah, beneran ada orang. Batinku lega, bercampur aneh. Aku berhenti di depannya. Permisi mbak, pesan ojek ya? Tanyaku agak ragu. Perempuan itu mengangguk pelan, gerakannya kaku tapi jelas. Tanpa bicara sepatah kata pun, dia langsung duduk di jok belakang motorku. Aku sempat melirik lewat spion kecil, wajahnya masih agak tertutup rambut. Aku tidak bisa lihat jelas, tapi sepertinya dia masih muda, mungkin sekitar 20-an. Saat motor mulai jalan, aku merasakan sesuatu yang janggal. Motorku mendadak terasa jauh lebih berat, padahal badannya terlihat kurus. Seolah aku sedang membonceng 2 orang sekaligus. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin cuma perasaan. Kemana ya mbak? Tanyaku setelah beberapa meter jalan. Jawabannya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Ke Pondok Indah. Aku agak merinding, suaranya pelan, datar tapi dingin. Baik mbak, jawabku singkat, lalu fokus ke jalan. Perjalanan terasa panjang. Jalanan sepi, hanya angin yang menemani.
Tapi entah kenapa, aku merasa hawa di belakangku aneh. Bukan sekadar berat, tapi juga seperti ada tekanan. Tubuhku kadang terasa kaku, bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Aku coba melirik spion, dan jantungku hampir berhenti. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku panik. Motorku oleng sebentar sebelum aku berhasil menyeimbangkan lagi. Aku buru-buru menepi, berhenti di pinggir jalan. Nafasku memburu, tangan gemetar memegang setang. Lalu, suara lirih itu terdengar lagi. Tepat di telingaku. Kenapa berhenti? Lanjut saja. Aku langsung merinding sekujur tubuh. Suara itu jelas terdengar, tapi aku tidak melihat siapapun. Dengan gemetar, aku memaksa motor jalan lagi. Aku mencoba membaca doa dalam hati, meski lidahku keluh, pikiran kacau. Sekitar 10 menit kemudian, di sebuah tikungan sepi dekat Pondok Indah, tekanan di tubuhku semakin kuat. Pandanganku mulai berkunang-kunang, seperti ada yang menekan kepalaku. Aku melirik ke spion, dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Perempuan itu ada di jok belakang, tapi kepalanya menghadap ke arah berlawanan. Lehernya berputar 180 derajat, menatapku lewat spion dengan mata hitam legam. Senyumnya melebar, robek sampai pipi. Aku hampir teriak, tapi yang keluar cuma desahan tertahan. Dengan panik, aku tancap gas sekencang mungkin. Motor melaju liar, keringat dingin bercucuran di wajahku. Perempuan itu tidak bergerak, hanya terus menatap dengan mata hitam kosong. Beberapa menit kemudian, motor tiba-tiba terasa ringan. Tekanan itu hilang, suasana kembali normal. Dan dari belakang, suara lirih itu terdengar lagi. Sudah. Sampai, aku menoleh sekilas. Kursi belakang kosong, tapi aku berhenti tepat di depan sebuah rumah besar yang gelap, tak berlampu. Rumah itu seperti sudah lama kosong, cat dindingnya mengelupas, gerbangnya berkarat. Aku gemetar. Dengan tergesa, aku buka aplikasi untuk menutup orderan. Tapi layar ponsel menampilkan hal yang membuat bulu kudukku makin berdiri. Orderan itu tidak tercatat. Seolah aku tidak pernah menerima pesanan malam ini. Aku mematung beberapa menit, napas memburu. Rasanya ingin langsung kabur tanpa menoleh lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya kalau cerita-cerita horor tentang ojek online bukan sekadar mitos. Sejak malam itu, aku hampir nggak bisa tidur. Begitu sampai rumah, aku langsung rebahan di kasur. Tapi bukannya lega, malah rasa takut makin menjadi-jadi. Bayangan perempuan itu terus muncul di kepalaku. Wajah pucatnya, mata hitam legam, senyum robek mengerikan. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuman halusinasi. Capek kali. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas bayangan itu menempel di pikiranku. Aku baru bisa tertidur menjelang subuh, itu pun setelah berulang kali membaca doa. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat, mata terasa perih karena kurang tidur. Aku berniat tidak narik dulu hari itu. Tapi kenyataannya, kebutuhan nggak bisa ditunda. Listrik harus dibayar, kontrakan juga. Akhirnya sore itu, aku kembali nyalakan aplikasi, tapi aku batasi. Hanya ambil order siang sampai sore. Malam? Tidak lagi. Namun meski begitu, rasa was-was nggak hilang. Setiap kali ada penumpang perempuan naik ke motorku, aku selalu melirik spion, memastikan wajahnya normal. Kadang sampai bikin penumpang risih. "Mas, kenapa sih sering noleh ke belakang?" tanya seorang mahasiswi yang kuantar ke kampus. Aku cuma tersenyum kaku. "Nggak, Mbak, biasa aja." Hari-hari berlalu. Aku pikir rasa takutku akan mereda. Nyatanya, justru semakin parah. Setiap malam, meski aku nggak narik, aku sering terbangun karena merasa ada yang duduk di pinggir kasur. Pernah sekali, aku jelas mendengar suara lirih itu lagi, persis di telingaku. Kenapa berhenti? Aku langsung meloncat dari kasur, menyalakan lampu, tapi tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku mencoba curhat ke Danu, temanku sesama driver. Kami nongkrong di warung kopi dekat pangkalan ojek online. Gue kayaknya kemarin dapat penumpang, bukan manusia," kataku lirih. Danu yang lagi menyeruput kopi langsung menoleh dengan kening berkerut. "Maksud lo?" Aku ceritakan semua dari awal sampai akhir.
bagaimana aku dapat order dari TPU. Perempuan berbaju putih itu, sampai wajahnya yang berputar. Danu terdiam beberapa saat, lalu dia menepuk pundakku. Zal, lo tahu nggak? Gue sering dengar cerita kayak gitu. Banyak driver yang dapat penumpang aneh. Titik jemputnya di kuburan, rumah kosong, atau jalan sepi. Kadang bayarnya daun, kadang malah orderannya nggak tercatat. Lo bukan yang pertama. Aku menelan ludah. Jadi beneran ada, Nu. Gue kira cuma cerita iseng. Ya namanya juga kerja di jalan. Dunia malam itu nggak cuma milik manusia, Zal. Lo harus hati-hati. Jangan sering narik malam, apalagi kalau lokasinya aneh-aneh. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati ada rasa penasaran. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa harus aku yang ketemu? Beberapa hari aku berusaha narik siang aja, tapi rezeki memang suka datang dari arah tak terduga. Malam Sabtu aku lagi nongkrong di rumah sambil main HP. Tiba-tiba aplikasi berbunyi, lokasi penjemputan, TPU Tanah Kusir. Aku terdiam, jantungku langsung berdegup kencang. Rasanya seperti deja vu, sama persis dengan kejadian malam itu. Tanganku gemetar memegang ponsel. Seharusnya aku abaikan saja order itu. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh di dalam hati. Seperti ada yang memaksa aku untuk menerima. Dan tanpa sadar, jempolku menekan tombol hijau. Terima order. Perjalanan kali ini terasa jauh lebih mencekam. Jalanan sepi, lampu jalan banyak yang mati. Aku bisa merasakan hawa dingin bahkan sebelum sampai di gerbang TPU. Benar saja, di tempat yang sama seperti sebelumnya, sosok perempuan itu berdiri lagi. Pakaian putihnya, rambut panjangnya, bahkan cara melambaikan tangannya, semuanya sama persis. Aku berhenti di depannya kali ini dengan tubuh gemetar. Mbak, suaraku bergetar, ke Pondok Indah lagi. Perempuan itu menunduk lalu mengangguk pelan. Tanpa bicara, dia duduk di jok belakang. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Motorku terasa lebih berat. Angin malam makin dingin, tapi kali ini aku memaksa diriku menoleh ke belakang. Dan sosok itu benar-benar ada. Bukan menghilang, bukan sekadar bayangan. Dia duduk diam, menunduk, rambut menutupi wajah. Aku mencoba membaca doa dalam hati, lalu melaju pelan. Perjalanan berjalan menegangkan. Setiap tikungan, setiap lampu jalan yang redup, aku berharap perjalanan segera selesai. Sampai akhirnya, di sebuah jalan sepi menjelang Pondok Indah, dia bersuara lirih, pelan, di sini saja. Aku menuruti, menghentikan motor. Aku menoleh, dan perempuan itu menatapku dengan wajah yang kini terlihat jelas. Wajah pucat, mata hitam pekat, mulut sobek hingga ke pipi. Dia tersenyum, "Terima kasih, Mas." Sekejap tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh dari motor. Begitu aku berkedip, perempuan itu lenyap. Kursi belakang kosong. Aku buru-buru buka aplikasi, dan lagi-lagi, orderan itu tidak tercatat. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di layar HP-ku, entah dari mana muncul sebuah notifikasi. "Jangan berhenti, nanti aku jemput lagi." Aku terpaku. Tulisan itu jelas terbaca, tapi hanya muncul beberapa detik sebelum menghilang sendiri. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali menutup mata, wajah perempuan itu muncul dengan senyum mengerikan. Hari-hari setelah kejadian kedua, hidupku berubah drastis. Aku sering melihat bayangan perempuan itu di kaca spion, bahkan saat membonceng penumpang lain. Kadang hanya sekilas, tapi jelas. Rambut panjang menutupi wajah, duduk diam di jok belakang. Pernah seorang penumpang bertanya, "Mas, tadi saya lihat kayak ada yang duduk di belakang saya. Itu siapa?" Aku pura-pura tidak dengar, tapi keringat dingin mengalir di leherku. Aku mulai takut keluar rumah. Bahkan saat tidur aku sering terbangun karena mendengar suara langkah di kamar atau suara lirih di telinga. Kenapa berhenti? Lanjut saja. Rasa takut bercampur penasaran. Aku merasa tidak bisa terus-terusan kabur. Aku harus tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Kenapa dia memilihku? Aku akhirnya kembali mendatangi Danu. "Nu, lu tahu nggak ada cerita tentang perempuan di Tanah Kusir yang suka muncul jadi penumpang ojek?" Tanyaku serius. Danu terdiam. Dia menatapku lama, lalu menarik napas berat. "Ada, Zal. Katanya dulu ada perempuan muda korban tabrak lari di sekitar situ. Malam-malam dia pulang dari Pondok Indah tapi nggak pernah sampai rumah. Mayatnya ditemukan dekat kuburan. Orang bilang rohnya suka gentayangan, nyari tumpangan biar bisa pulang."
Aku tercekat. Jadi, selama ini gue yang dia pilih buat jadi tukang ojeknya? Danu mengangguk pelan. Kayaknya begitu. Lu harus hati-hati. Jangan diladeni terus, bisa bahaya. Tapi aku tahu, semuanya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sejak tahu cerita dari Danu, tidurku makin kacau. Kalau dulu aku hanya merinding, sekarang setiap malam aku merasa seperti dia benar-benar hadir. Awalnya hanya suara lirih di telinga. Lanjut saja, lalu berubah jadi bayangan duduk di ujung kasur. Kadang aku membuka mata dan jelas melihat rambut panjang menjuntai. Wajah pucat menunduk ke arahku. Begitu aku berkedip, lenyap. Aku jadi jarang tidur. Kalaupun bisa terlelap, selalu mimpi buruk. Mimpi sedang membonceng perempuan itu berkali-kali. Jalanan tak pernah habis, tikungan tak pernah berujung. Dan setiap kali aku mencoba berhenti, suara itu muncul. Kenapa berhenti? Suatu malam aku pulang larut meski hanya narik siang. Jalanan sepi, motorku pacu agak kencang karena ingin cepat sampai. Tiba-tiba kaca spion memantulkan sesuatu. Aku jelas melihat rambut panjang menutupi wajah di jok belakang. Aku spontan menoleh, kosong. Tapi saat menatap spion lagi, sosok itu ada kembali, menunduk diam. Ya Allah, aku gemetar. Motor hampir oleng. Aku coba abaikan, fokus ke jalan. Tapi lalu lintas lampu depan motor seperti berubah. Pohon-pohon di pinggir jalan terlihat asing, seakan aku melintas di tempat yang tak pernah ada. Jalanan terasa lebih panjang, padahal ini jalur yang sering kulalui. Dan suara lirih itu lagi terdengar di telinga kiriku. Sudah, sampai. Aku menoleh sekilas, jalanan kosong. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya gelap. Aku berhenti mendadak, napas memburu, dan tiba-tiba, blam! Lampu motorku padam sendiri. Aku panik. Kuputar kunci, kucek starter, lampu nyala lagi, dan saat itulah aku melihat perempuan itu berdiri di depan motor. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya putih kusam. Perlahan dia mendongak. Wajah pucat dengan mata hitam dan mulut sobek tersenyum lebar. Aku menjerit tanpa suara, lalu memutar gas sekencang-kencangnya. Sesampainya di rumah, aku gemetar hebat. Rasanya hampir gila. Aku yakin perempuan itu tidak hanya menunggu di TPU Tanah Kusir. Dia sudah mengikuti aku kemanapun. Hari-hari setelahnya, gangguan makin parah. Pintu kamar sering terbuka sendiri. Televisi menyala padahal kabel sudah dicabut. Dan yang paling membuatku takut, ponselku sering menampilkan notifikasi aneh meski tidak ada jaringan. Aku ikut. Kenapa berhenti? Belum sampai. Tulisan itu muncul sekilas, lalu hilang. Aku jadi linglung. Pekerjaanku berantakan. Beberapa kali aku menolak orderan karena takut melihat siapa yang naik. Bahkan kalau siang pun, aku tetap merasa ada bayangan di belakangku. Pernah suatu sore aku mengantar ibu-ibu ke pasar. Dia tiba-tiba berkata, "Mas, anaknya ikut ya? Dari tadi saya lihat ada yang duduk di belakang saya." Aku hampir jatuh dari motor. "Anak maksudnya?" Tanyaku gemetar. Ibu itu hanya tersenyum kikuk. "Enggak mas, mungkin saya salah lihat." Tapi aku tahu dia tidak salah lihat. Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Kalau memang benar korban tabrak lari, aku ingin mencari tahu. Aku kembali menemui Danu. "Nu, lu bisa temenin gue ke Pondok Indah? Gue harus cari jawabannya." Danu awalnya menolak. "Zal, jangan main-main. Itu bukan hal remeh. Lu bisa celaka." Tapi setelah aku memohon, akhirnya dia mengalah. "Oke, tapi kalau ada apa-apa, jangan nyalahin gue." Malam itu sekitar pukul 10, kami berdua berangkat ke daerah Pondok Indah. Jalanan sudah agak lengang. Aku yang bawa motor, Danu di belakang. Rasanya aneh, biasanya aku yang membonceng penumpang. Kali ini justru aku seperti minta ditemani. Kami melewati tikungan yang dulu jadi tempat perempuan itu turun. Rumah besar kosong itu masih berdiri. Cat dindingnya makin mengelupas, gerbangnya berkarat. Aku berhenti di depan rumah itu. "Ini Nu, di sini dia turun." Danu menatap rumah itu dengan wajah pucat. "Serem banget Zal, kayak udah lama nggak ada penghuninya." Aku menelan ludah. "Kita masuk?" Tanyaku lirih. Danu memandangku tajam. "Lu gila? Masuk rumah kosong malam-malam?" Tapi aku sudah terlanjur melangkah ke depan gerbang. Gerbang berderit keras saat kudorong. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Halaman rumah dipenuhi ilalang tinggi.
Udara terasa lembab, bau apek menyengat. Kami berjalan pelan. Lampu senter dari ponsel jadi satu-satunya penerang. Aduh Zal, gua nggak enak nih, gumam Danu. Sebentar aja Nu, gue cuma mau lihat-lihat. Saat kami mendekat ke pintu rumah, aku merasakan hawa dingin menusuk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pintu berderit dan terbuka sendiri. Aku dan Danu saling pandang, wajah sama-sama pucat. Lu lihat kan? Bisikku. Danu hanya mengangguk, keringat dingin menetes di pelipisnya. Kami masuk ke dalam rumah. Ruangan gelap, berdebu, penuh sarang laba-laba. Perabot tua masih berserakan, sofa robek, meja retak. Tiba-tiba, suara lirih terdengar jelas. Kenapa berhenti? Aku langsung berhenti melangkah. Suara itu persis sama dengan yang sering ku dengar di telinga. Danu gemetar. Zal, gue dengar suara cewek. Aku mengangguk pelan. Iya, itu dia. Dan dari arah tangga, terlihat sosok perempuan berbaju putih berjalan turun perlahan. Rambutnya menutupi wajah. Suara langkahnya berderit pelan, tapi setiap langkah membuat jantungku berdetak lebih kencang. Danu langsung mundur. Zal, kita cabut aja, sumpah ini gila. Tapi aku terpaku. Aku ingin tahu. Siapa dia? Perempuan itu berhenti di bawah tangga, lalu mendongak. Wajahnya jelas terlihat. Mata hitam pekat, mulut sobek, darah kering menempel di pipi. Dia tersenyum lebar. Aku belum sampai. Tubuhku kaku, nafasku tercekat. Danu langsung menarik lenganku, memaksa keluar. Kami berlari sekuat tenaga keluar dari rumah itu, menyalakan motor dan kabur tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan aku masih gemetar. Tapi satu hal pasti, misteri ini belum selesai. Kalimatnya terus terngiang di kepalaku. Aku belum sampai. Sejak malam di rumah kosong itu, aku benar-benar tidak bisa tenang. Setiap kali menutup mata, wajah perempuan itu muncul jelas. Mata hitam pekat, mulut sobek, senyum yang tidak manusiawi. Kalimatnya terus menghantui. Aku belum sampai. Aku merasa dia menempel padaku, tidak peduli kemana aku pergi. Siang hari aku narik, bayangannya ada di spion. Malam hari aku tidur, suaranya terdengar di telinga. Bahkan saat aku duduk diam di rumah, aku bisa mencium bau tanah basah bercampur darah. Danu pun menjauhiku. Zal, maaf, gue nggak sanggup lagi nemenin lo. Gue takut ke bawah. Aku tidak bisa menyalahkannya. Siapapun pasti takut, tapi aku tidak bisa lari. Aku harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, aku yakin hidupku akan terus diganggu sampai aku ikut bersamanya. Aku mulai mencari informasi. Dari warung kopi dekat pangkalan, dari cerita driver-driver lain, bahkan dari penjaga makam di Tanah Kusir. Sampai akhirnya, satu malam aku dapat petunjuk. Seorang bapak tua penjaga makam berkata lirih, kalau kamu sering dapat penumpang perempuan berpakaian putih, rambut panjang, wajah rusak, mungkin itu arwah Lestari. Aku tercekat. Siapa Pak? Lestari. Dulu masih muda, baru umur 20-an. Katanya habis pulang kerja di Pondok Indah, dia naik ojol. Tapi di tengah jalan, mobil menabrak. Sopir kabur. Dia meninggal di dekat tikungan situ. Waktu ditemukan, wajahnya rusak parah. Bulu kudukku merinding, persis dengan sosok yang selalu muncul padaku. Bapak itu melanjutkan, orang bilang dia suka cari tumpangan buat pulang, tapi rumahnya sudah kosong. Keluarganya pindah sejak tragedi itu, makanya arwahnya tidak pernah benar-benar sampai. Aku terdiam. Sekarang semuanya masuk akal. Malam itu aku membuat keputusan, kalau Lestari memang tidak pernah sampai rumah, aku harus menolongnya. Bukan sebagai driver, tapi sebagai manusia. Aku mendatangi seorang ustaz yang sering diminta warga untuk doa atau pengajian. Namanya Ustaz Rahman. Aku menceritakan semua. Dari order pertama sampai kejadian di rumah kosong. Beliau mengangguk pelan, lalu berkata, kalau begitu, kita harus doakan dia. Arwah gentayangan itu bukan semata-mata jahat. Kadang mereka hanya gelisah, tidak tenang. Kalau kamu terus mengabaikan, dia akan menempel terus padamu. Kamu harus bantu dia menemukan jalannya. Aku mengangguk, meski gemetar. Bagaimana caranya, Ustaz? Kamu harus antar dia sekali lagi. Tapi kali ini, jangan berhenti di tengah jalan.
Jangan biarkan rasa takut menguasai. Bacalah doa dan niatkan untuk menolong. Biar saya bantu dari jauh. Malam itu juga aku bersiap. Motorku bersihkan, tubuhku kuguyur air wudhu. Aku berdoa dalam hati agar diberi keberanian. Sekitar pukul 11, seperti sudah ditakdirkan, aplikasi ponselku berbunyi. Lokasi penjemputan. TPU Tanah Kusir. Aku menarik napas panjang. Bismillah, lalu ku tekan tombol hijau. Sesampainya di gerbang makam, dia sudah menunggu. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Perempuan berambut panjang, pakaian putih kusam, wajah menunduk. Tanpa bicara, dia duduk di jok belakang. Motor terasa berat seketika. "Pondok Indah?" tanyaku pelan. Dia mengangguk. Aku melaju pelan, membaca doa dalam hati. Jalanan sepi, hanya suara mesin motor dan desiran angin. Setiap kali aku ingin menoleh ke spion, aku tahan. Kali ini aku tidak boleh goyah. Perjalanan terasa panjang. Angin makin dingin, tubuh makin berat. Beberapa kali aku hampir berhenti, tapi kalimat Ustaz Rahman terngiang. Jangan berhenti di tengah jalan. Akhirnya, aku sampai di tikungan menuju rumah kosong itu. Biasanya dia menghilang di sini, tapi kali ini belum. Dia masih duduk di belakang. Terus, suara lirih itu terdengar. Aku melaju, melewati rumah kosong itu. Aku menoleh sekilas ke arah rumah. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, rumah itu tampak berbeda. Lampu teras menyala redup, seperti dulu pernah dihuni. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus melaju, mengikuti jalan besar Pondok Indah. Perempuan itu tiba-tiba berbicara lirih. "Sudah, hampir sampai." Aku gemetar. "Di mana rumahmu, Mbak?" tanyaku pelan. Dia menunjuk ke sebuah gang kecil. Aku mengikuti arah itu, masuk perlahan. Gang sepi, hanya ada beberapa rumah sederhana. Di ujung gang ada rumah tua dengan pintu kayu. Cat dindingnya pudar, tapi masih berdiri kokoh. Aku berhenti di depan rumah itu. Perempuan itu turun perlahan. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya jelas. Masih pucat, masih rusak, tapi kali ini matanya tidak hitam legam, seperti ada kelegaan. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, sudah mengantarku pulang." Sekejap tubuhnya memudar, menghilang dalam udara malam. Aku terpaku beberapa menit. Nafasku memburu, mata panas menahan air mata. Aku sadar, perjalanan terakhir ini bukan sekadar order. Aku baru saja menolong arwah yang terjebak di antara dunia. Ponselku bergetar, ku tatap layar. Ada notifikasi aplikasi ojol. Tulisan yang muncul membuat bulu kuduku berdiri sekaligus lega. Perjalanan selesai, penumpang telah sampai. Kali ini tercatat, dan setelah itu, notifikasi menghilang, tak pernah muncul lagi. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tidak ada lagi bayangan di spion, tidak ada lagi suara lirih di telinga. Rumahku kembali tenang. Aku masih narik sampai sekarang, meski lebih jarang ambil orderan malam. Tapi kalaupun terpaksa, aku selalu ingat satu hal, tidak semua penumpang yang naik itu manusia. Dan setiap kali aku lewat Tanah Kusir, aku selalu melambatkan motor, menatap gerbang sejenak, lalu berbisik pelan, "Semoga kau benar-benar sudah sampai, Mbak Lestari." Sekian dulu cerita kali ini, saksikan cerita selanjutnya. Dan terima kasih atas waktunya. Salam horor Indonesia.